Shalom Bapak, Ibu, dan Saudara terkasih di dalam Kristus. Puji Tuhan, kalau pagi ini pada tanggal 13 Desember 2020, kita masih diberikan berkat oleh Tuhan sehingga kita dapat kembali mengikuti ibadah online pada pagi ini. Namun sebelumnya, mari kita satukan hati, kita akan berdoa terlebih dahulu sebelum ibadah dimulai. Bapa di surga, terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa untuk semua berkat, untuk semua kebaikan yang telah Engkau limpahkan bagi kami ya Tuhan. Sungguh kami berterima kasih. Bapa di surga, pagi ini kami mau bersatu hati Tuhan. Kami mau berdoa bagi hamba-Mu Bapak Pendeta Michael yang telah Engkau pilih dan telah Engkau tetapkan untuk menyampaikan kebenaran firman-Mu ya Tuhan. Kiranya Engkau terus sertai, Engkau berkati hamba-Mu ini Tuhan. Pakai dia lebih lagi Tuhan, baik di dalam setiap pelayanannya maupun di dalam berbagai aspek kehidupannya. Kau berkati juga bagi keluarga besarnya. Ya Tuhan Yesus, kami juga berdoa bagi semua jemaat GBI Wisma KR, kiranya mereka semua Engkau lawat Tuhan, sehingga tidak ada satupun dari mereka yang tidak mengikuti ibadah di minggu pagi ini. Di mana ibadah di minggu pagi ini juga akan disertai dengan perjamuan kudus. Bapa di surga, kami mengundang Engkau untuk hadir di sepanjang ibadah kami ini Tuhan, baik dari awal, pertengahan hingga akhirnya. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Sungguh kami bersyukur Tuhan untuk semua kebaikan-Mu. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Mari sama-sama kita katakan, amin. Shalom saudara sekalian, pada kesempatan kali ini kita membahas doktrin penting untuk kaum Pentakosta, yaitu bahasa roh. Bahasa roh anugerah besar bagi semua murid Tuhan. Di luar sana ada banyak pertanyaan dan perbincangan mengenai bahasa roh. Dan pada kesempatan kali ini kita membahas 3 pertanyaan yang sering ditanyakan oleh jemaat. Yang pertama, apakah bahasa roh bisa dipelajari? Nah saudara, jawabannya adalah tidak. Bahasa roh tidak bisa dipelajari. Secara konsisten dalam Alkitab kita melihat orang itu harus dipenuhi oleh karunia Roh Kudus. Lalu secara otomatis mereka akan berkata-kata dalam bahasa roh. Dalam Kisah Rasul pasal 2 ayat yang keempat, maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus. Lalu mereka mulai berkata-kata seperti yang diberikan oleh roh itu kepada mereka. Nah saudara lihat, mereka harus dipenuhi oleh karunia Roh Kudus, baru mereka berkata-kata dalam bahasa roh. Contoh kedua, dalam Kisah Rasul 10 ayat 44-46. Ketika Petrus berkhotbah di keluarga Kornelius, maka turunlah Roh Kudus dari atas lalu memenuhi keluarga Kornelius. Dan mereka berkata-kata dalam bahasa roh. Jadi saudara, kita jelas bahwa bahasa roh itu secara otomatis diberikan langsung oleh Roh Kudus, bukan oleh manusia. Karena itu kita percaya tanda awal orang dibaptis Roh Kudus adalah dia berkata-kata dengan bahasa roh. Pertanyaan kedua, apakah orang yang tidak berbahasa roh akan masuk neraka? Jawabannya jelas tidak saudara. Kenapa? Karena urusan surga dan neraka itu mengenai keselamatan. Dan orang percaya kita selamat by grace through faith. Karena kasih karunia melalui iman. Tidak ada indikasi mengenai bahasa roh. Meskipun begitu, orang percaya akan kehilangan manfaat besar kalau mereka tidak berbahasa roh. Ada beberapa manfaat yang dijelaskan oleh Alkitab. 1 Korintus pasal 14 ayat yang keempat mengatakan begini. Mereka yang berbahasa roh sedang membangun dirinya sendiri. Kata membangun di situ menggunakan kata oikodomeo. Artinya seperti orang membangun tembok. Batu bata demi batu bata dibangun sampai menjadi tembok yang kokoh. Orang yang berbahasa roh, sehari demi hari mereka berbahasa roh, menguatkan manusia rohani mereka. Meskipun manusia batinia, meskipun manusia jasmani kita lemah, tetapi manusia rohani kita kuat. Dan manfaat kedua, Roma 8 ayat 26. Dikatakan roh juga membantu dengan berdoa untuk kita kepada Allah, dengan keluhan-keluhan terdalam yang tidak terucapkan. Nah, saudara, seringkali di rumah ketika kita berdoa, kita kehabisan kata-kata untuk berdoa dalam bahasa Indonesia mungkin. Tetapi ketika kita berbahasa roh, kita bisa berdoa terus-menerus sampai roh itu mengeluarkan keluhan terdalam kepada Bapa mewakili kita semua. Pertanyaan ketiga, apakah semua orang bisa berbahasa roh? Jawabannya adalah ya.
kita kaum Pentakosta meyakini semua orang percaya yang lahir baru yang mau mereka bisa berbahasa roh. Fondasi firman-Nya ada dalam 1 Korintus 14 ayat yang kelima. Paulus mengatakan, aku suka supaya kamu semua berkata-kata dengan bahasa roh. Bapak Ibu, ada kata-kata semua di situ yang artinya semua orang yang mau pasti bisa berbahasa roh. Itu pun keinginan Paulus selaras dengan janji Tuhan di Yoel 2 ayat 28-32. Pada hari terakhir aku akan mencurahkan rohku ke atas semua manusia. Dan janji Tuhan dalam Markus 16 ayat yang ke-17. Tanda-tanda ini akan menyertai semua orang yang percaya. Yaitu mereka akan berkata-kata dengan bahasa yang baru. Sekian, saudara dikasih Tuhan, Tuhan Yesus memberkati. Haleluya, puji nama Tuhan. Kita ada di minggu kedua di bulan Desember. Tanpa terasa kita percaya suasana Natal ada di mana-mana, amin. Kita percaya sukacita Natal memenuhi kita semua. Dimanapun kita beribadah saat ini kita percaya sukacita dari Tuhan, kekuatan buat setiap kita, amin. Yang setuju sama-sama katakan amin. Haleluya, mari kita bangkit berdiri bersama-sama. Kita bersukacita di dalam Tuhan. Kita mau sambut Sang Raja, Juru Selamat kita. Dialah Yesus Kristus Tuhan kita. Haleluya. Haleluya, mari kita tepuk tangan bersama-sama. Terima kasih Tuhan, Engkaulah Raja Damai, Juru Selamat dunia. Mari sambut Sang Raja, Yesus Tuhan Juru Selamat dunia, yang datang dalam kemuliaan. Kepadanya diberikan nama di atas segala nama, nama yang berkuasa selamanya. Mari sama-sama katakan Yesus, Yesus. Namanya disebutkan ajaib, bernasihat kita Yesus. Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai Yesus. Namanya disebutkan ajaib, penasehat kita Yesus. Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai, Bapa yang kekal, Raja damai, pemenang. Dialah Raja damai, Juru Selamat dunia. Haleluya. Terima kasih Tuhan, Engkau Tuhan kami, Kau Raja kami. Haleluya. Mari sambut Sang Raja, Yesus Tuhan Juru Selamat dunia, yang datang dalam kemuliaan. Kepadanya diberikan, kepadanya diberikan nama di atas segala nama. Haleluya. Nama yang berkuasa selamanya. Mari sama-sama serukan namanya Yesus. Namanya disebutkan ajaib, penasehat kita Yesus. Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai Yesus. Namanya disebutkan ajaib, penasehat kita Yesus. Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai, Bapa yang kekal, Raja damai Yesus. Namanya disebutkan ajaib, penasehat kita Yesus. Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai Yesus. Namanya disebutkan ajaib, penasehat kita Yesus. Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai, Bapa yang kekal, Raja damai, Bapa yang kekal, Raja damai, pemenang. Dialah Raja damai, Sang pemenang, Yesus Kristus Tuhan. Haleluya. Haleluya, Kau dahsyat Tuhan. Haleluya. Mari jemaat Tuhan, kita deklarasikan Pentakosta ketiga.
Pentakosta ketiga adalah pencurahan Roh Kudus yang dahsyat di zaman now, melebihi yang terjadi di Azusa Street. Pentakosta ketiga akan mengakibatkan penuaian jiwa yang terbesar dan yang terakhir sebelum Tuhan Yesus datang kembali. Pentakosta ketiga akan membangkitkan generasi Yeremia, yaitu anak-anak muda yang dipenuhi Roh Kudus, cinta mati-matian kepada Tuhan Yesus, tidak kompromi terhadap dosa, dan akan bergerak untuk memenangkan jiwa. Pentakosta ketiga lahir di Indonesia dan bergerak ke bangsa-bangsa. Gerakan ini dari timur ke barat dan akan kembali ke Yerusalem. Pentakosta ketiga akan memberikan kuasa untuk menyelesaikan amanat agung dan setelah itu Tuhan Yesus datang kembali. Sebesar kasih setiamu buat setiap kami, Tuhan. Kau merelakan anakmu turun ke dunia menjadi manusia untuk menebus setiap dosa kami, Tuhan. Untuk menyelamatkan setiap kami, ya Bapa. Terima kasih, Tuhan. Terima kasih, Abba. Terpujilah nama-Mu, Tuhan. Haleluya. Kemanakah aku dapat pergi menjauhi Roh-Mu yang suci, Kau sahabat dan Kau dekat. Bahkan seluruh pengabdianku tak bisa membalas kesetiaan-Mu, sungguh mulia dan berharga. Sungguh besar pengorbananmu
pengorbananmu bagiku terlalu dalam untuk dimengerti. Sungguh besar, sungguh indah yang kau pikirkan tentangku, tak terselami bagiku. Sungguh indah, sungguh besar, sungguh besar pengorbananmu bagiku, terlalu dalam untuk dimengerti. Sungguh besar, sungguh indah Kau Tuhan, yang Kau pikirkan tentangku, tak terselami bagiku. Sungguh indah, kalau dikatakan sungguh besar Kau Tuhan, sungguh besar pengorbananmu buat setiap kami ya Tuhan. Terima kasih Abah. Sungguh besar, sungguh indah yang Kau pikirkan tentangku, tak terselami bagiku. Sungguh indah, sungguh indah, sungguh indah, sungguh indah. Mari bersama-sama kita perkatakan Mazmur 91. Dalam lindungan Allah. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh, Dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya ia akan menudungi engkau, di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai di pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1.000 orang rebah di sisimu, dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan kau langkahi, engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh, hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya, aku akan membentenginya sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab, aku akan menyertai dia dalam kesesakan, aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia, dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Shalom, Bapak Ibu terkasih dalam Yesus Kristus, Jemaat GBW Sengayar yang setia dan Bapak Ibu dimanapun berada. Saat ini Bapak Ibu sedang bergabung dalam ibadah online
dan saat lagi kita akan mendengarkan firman Tuhan. Saya percaya Tuhan akan memberkati kita hari ini melalui firman-Nya, dan terlebih lagi kita diizinkan hari ini untuk makan dan minum sehidangan dari Tuhan melalui perjamuan kudus di akhir tahun ini, yaitu bulan Desember. Namun sebelumnya mari kita berdoa lebih dahulu. Bapa, kami mengucapkan syukur, terima kasih padamu ya Tuhan, atas segala kebaikan, kemurahan, dan kasih anugerah-Mu yang telah Kau limpahkan bagi kami. Sepanjang tahun ini ya Tuhan, Kau memberkati kami, Kau melindungi, menjaga setiap kami. Kalau kami ada sebagaimana kami ada ya Tuhan Yesus pada hari ini, semua oleh anugerah-Mu. Tahun 2020 tahun yang berat bagi kami semuanya ya Tuhan Yesus, menghadapi pandemi COVID-19 ini ya Tuhan. Namun badai semua yang kami hadapi, kami sanggup melewatinya semua sampai hari ini. Semua oleh anugerah-Mu ya Tuhan. Terima kasih. Sebelum kami mendengarkan firman-Mu pada pagi dan siang ini ya Tuhan, kami mohon kiranya Tuhan mengurapi kami pribadi lepas pribadi, supaya kami diberikan roh hikmat dan pewahyuan, supaya kami mengerti akan segala firman-Mu yang kami akan dapatkan pagi dan siang ini ya Tuhan. Supaya firman-Mu menjadi rema dalam kehidupan kami, supaya firman-Mu ya Tuhan yang menguatkan dan meneguhkan kami, karena kami tahu firman-Mu adalah pelita bagi kaki kami, terang bagi setiap jalan kami. Tuhan terima kasih, inilah kami dan kami mau duduk diam mendengarkan firman-Mu, dan Engkau memberkati para jemaat-Mu dimanapun berada, dan hamba-hamba-Mu ya Tuhan terkasih yang saat ini tergabung dalam ibadah online ini Tuhan, semua tidak ada satu terlewatkan, semua kami akan diberkati, terlebih berkat yang ilahi melalui firman-Mu. Tuhan terima kasih, di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur kami. Haleluya, haleluya, amin. Puji syukur ya Bapak Ibu, hari ini kita dalam keadaan sehat. Jujur 2020 tahun yang berat bagi kita semuanya. Dunia mengalami goncangan. Tapi kalau Bapak Ibu terkasih dalam Yesus Kristus hari ini ada sebagaimana ini hari ini Bapak Ibu, saya percaya itulah belas kasih anugerah Tuhan yang telah dinyatakan dalam kehidupan kita. Oleh karena itu mari kita berkata, Tuhan terima kasih atas semuanya. Bapak Ibu terkasih, Tuhan Yesus tidak pernah meninggalkan kita. Dia begitu mengasihi kita. Tidak ada sesuatu rahasia yang ditutup bagi kita untuk kebaikan setiap kita. Bapak Ibu terkasih, minggu lalu tanggal 5 Desember melalui gembala sidang kita, Tuhan menuntun kita untuk memasuki tahun 2021. Karena hari ini kita ada di medio Desember untuk mengakhiri tahun 2020 dan memasuki tahun 2021. Tuhan menyampaikan visi misinya bagi kita semua. Melalui gembala sidang kita, Tuhan menyampaikan pesan bagi kita bahwa tahun 2021 ini adalah tahun integritas. The year of integrity. Itu adalah bicara di tahun 2020. Kita akan masuk lebih dalam lagi intim dengan Tuhan supaya kita boleh memiliki integritas yang dimiliki oleh Tuhan Yesus Kristus. Bapak Ibu terkasih dalam Yesus Kristus, kalau kita bicara integritas Bapak Ibu, sekarang ini adalah merupakan suatu barang yang langka sekali. Karena integritas menurut Alkitab Perjanjian Lama, di dalam bahasa Ibrani diterjemahkan, yaitu integritas adalah suatu kondisi tanpa celah, utuh, sempurna, ikhlas, dan jujur. Itulah integritas. Di dalam Perjanjian Baru, integritas diterjemahkan berupa satu kejujuran yang berdasarkan dengan perbuatan yang baik yang Tuhan ajarkan kepada kita. Seperti Efesus 2 ayat 10 dikatakan kita diciptakan dalam rancangan Tuhan supaya kita melakukan pekerjaan yang baik. Perbuatan baik itu adalah lifestyle kehidupan seorang hamba-hamba Tuhan, anak-anak Tuhan yang telah dipilih oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Sekali lagi Bapak Ibu saya mau katakan, sulit kita mencari sekarang ini tentang integritas. Kita melihat saja bangsa negara kita, integritas rontok, lihat Bapak Ibu. Bahkan saya percaya Tuhan melihat anak-anaknya hari-hari ini terjadi kemerosotan integritas. Saya percaya kalau Tuhan berkata 2021 adalah tahun integritas,
The year of integrity artinya Tuhan melihat integritas kita pun menjadi masalah. Oleh karena itu mari masuk ke 2021 sesuai tuntunan Tuhan. Kita kembali mengoreksi diri kita, melihat diri kita. Masihkah kita berusaha untuk memiliki integritas sesuai dengan kehendak Tuhan? Bapak Ibu, hari-hari ini sulit sekali kita mencari pola, mencari pattern, mencari tokoh yang bisa kita teladani untuk memiliki integritas ini. Di mana-mana kamu rasakan integritas, Bapak Ibu. Namun ada satu yang bisa kita contoh, yaitu Yesus Kristus. Hanya Yesus Kristus yang memiliki integritas yang begitu sempurna. Oleh karena itu biarlah pada pagi dan siang ini, memasuki 2021, kita jadikan Yesus model tokoh yang memiliki integritas yang wajib kita teladani. Bapak Ibu kasih Yesus. Kalau kita bicara Yesus penuh dengan integritas, bukan hanya soal bisa percaya saja, tetapi Tuhan Yesus Kristus telah membuktikan integritasnya. Kita tahu Bapak Ibu, setelah Yesus berpuasa 40 hari, tentu dalam keadaan lemah, tapi di saat itu integritasnya diuji melalui pencobaan yang terjadi. 3 kali pencobaan. Bapak Ibu terkasih dalam Yesus Kristus, kita melihat bagaimana Yesus menghadapi cobaan ini. Kita tahu semua itu. Tapi lebih jelas Bapak Ibu, kalau mari kita buka di Ibrani 4, dikatakan demikian. Sebab imam besar yang kita punya bukanlah imam besar yang tidak dapat turut merasakan kelemahan-kelemahan kita. Sebaliknya, sama seperti kita, ia telah dicobai, hanya tidak berbuat dosa. Puji Tuhan Bapak Ibu. Kita telah melihat integritasnya Tuhan Yesus yang diuji Bapak Ibu. Di Ibrani dia mengatakan bahwa sekalipun menghadapi cobaan melalui ujian seperti ini, integritas Tuhan Yesus tidak tergoyahkan. Kalau menghadapi banyak ujian cobaan di sepanjang perayaan Tuhan Yesus, termasuk 3 kali pencobaan oleh iblis itu, Tuhan menang. Dan Alkitab mencatat, Ibrani mencatat bahwa Tuhan tidak berdosa. Puji syukur. Oleh karena itu Bapak Ibu, mari hari ini sekali lagi kita jadikan Yesus model bagi kita, supaya kita memiliki integritas yang dimiliki oleh Tuhan Yesus. Seperti hari ini kita berusaha dan rindu memiliki integritas yang Tuhan Yesus. Tapi Bapak Ibu perlu tahu, Tuhan Yesus lebih lagi merindukan kita supaya kita memiliki integritas yang Tuhan miliki. Bapak Ibu terkasih dalam Yesus Kristus, kalau kita baca di dalam Roma 8 ayat 29, dikatakan kita ini adalah pilihan-pilihan Allah. Saya bacakan kepada Bapak Ibu. Di dalam Roma 8 ayat 29 berkata demikian. Sebab semua orang yang dipilihnya dari semula, mereka juga ditentukannya dari semula untuk menjadi serupa dengan gambar anaknya, supaya ia, anaknya itu, menjadi yang sulung di antara banyak saudara. Bapak catat kata sulung. Dikatakan di sini sulung berarti ada lagi yang lain. Kalau tunggal itu saat firman tidak berkatakan tunggal tetapi sulung. Artinya Tuhan rindu kita juga menjadi serupa dengan Dia. Dalam konteks hari keserupaan apa? Memiliki integritas yang dimiliki oleh Tuhan Yesus Kristus, Bapak Ibu. Bapak Ibu terkasih dalam Kristus. Hari ini pertanyaannya, bagaimana Bapak Ibu kita bisa memiliki integritas Yesus itu? Mari Bapak Ibu kita belajar beberapa hal pada pagi ini. Saya percaya dan yakin kalau kita mau sama dengan
seseorang yang kita puja, yang kita agungkan, yang kita hormati, yang kita sayangi, yang mau menjadikan tokoh teladan bagi kita. Dan kita harus berusaha mengenal dia seperti apa. Karena Tuhan berkata dia mau kita seperti dia, segambar dengan dia. Nah, bagaimana kita bisa berusaha menyamai Tuhan Yesus kalau kita tidak tahu itu siapa Tuhan Yesus? Maka hari ini yang pertama Bapak, mari kita belajar. Kita mau belajar kenali Tuhan Yesus dengan cara yang benar. Bapak Ibu terkasih, kita bukan hanya pengikut Yesus, bukan hanya sekedar murid, tetapi kita harus betul-betul seorang murid yang mengerti akan isi hati karakter guru kita, supaya bisa kita gugu dan kita tiru. Bapak Ibu, kita ingat satu peristiwa. Waktu Tuhan Yesus turun dari Gunung Hermon, waktu dia sampai di Gerasa Filipi, dia bertanya kepada murid-muridnya. Kata orang, siapakah anak manusia itu? Murid-muridnya berkata, dia adalah Yohanes Pembaptis, dia adalah Elia, atau Yeremia, atau salah seorang daripada nabi. Bapak Ibu, saya percaya mendengar ini, mungkin Yesus kecewa. Tetapi karena penuh dan kasih, Tuhan tidak mengekspresikan kecewaannya. Dia hanya bertanya kembali, tetapi apa katamu, siapakah aku ini? Saya percaya Bapak Ibu, Tuhan tidak mau kita seperti murid Yesus yang berkata, Yesus itu Yohanes, Elia, Yeremia, dan siapapun. Tetapi saat itu Tuhan bertanya, menurut kamu siapakah aku ini? Maka Simon Petrus berkata, engkaulah Mesias, anak Allah yang hidup. Waktu Tuhan mendengar ini, inilah yang benar menurut Tuhan. Maka Tuhan berkata, berbahagialah engkau Simon bin Yunus, sebab bukan manusia yang menyatakan itu kepadamu, melainkan Bapakku di surga. Bapak Ibu terkasih dalam Yesus Kristus, untuk mengetahui Tuhan Yesus yang sebenarnya, nggak salah kita belajar. Kita mau kuliah S1, S2, teologi tidak salah. Tetapi lebih dalam, firman hari ini mengatakan bahwa engkau mau tahu siapa Yesus sebenarnya, itu harus daripada Bapa. Begitu Bapak, Efesus 1 ayat 17 berkata, di dalam Efesus 1 ayat 17, Paulus berdoa kepada umat Efesus supaya Tuhan memberikan roh hikmat dan pewahyuan kepada umat Efesus, supaya untuk mengenal Tuhan dengan cara yang benar. Bapak Ibu terkasih dalam Yesus, untuk mengetahui, mengenal Tuhan yang benar, kita perlu minta roh hikmat pewahyuan. Melalui apa? Keintiman kita dengan Tuhan. Baca firman setiap hari, mengerti firman, maka kita akan mengenal dia dengan cara yang benar. Jadi langkah pertama Bapak Ibu, kalau kita mau mengidolakan Tuhan Yesus menjadi figur bagi kita, menjadi pola bagi kita untuk mencapai satu integritas yang sempurna, tidak ada cara lain, intim dengan Tuhan, supaya kita bersama-sama, selalu bersama ada Bapa di surga. Di saat itulah Bapa akan menjelaskan ke kita siapa yang sebenarnya. Bapak Ibu terkasih, setelah kita mengerti begitu besar kasih Tuhan, setelah kita mengenal Tuhan seperti apa yang kita tahu melalui firman dan melalui keintiman yang Bapa kasihkan, kita akan tahu bahwa seorang Tuhan Yesus itu orang yang mempunyai karakter integritas yang luar biasa, yang tidak pernah kita temukan di dunia ini. Oleh karena itu, setelah kita mengenal karakter dan integritasnya Tuhan Yesus Kristus, maka apa yang kita lakukan? Kita harus meneladani kehidupan Tuhan Yesus. Seperti 1 Yohanes 2 ayat 6 berkata, jika kita hidup di dalam dia, maka kita harus hidup seperti dia hidup. Waktu kita berusaha dan terfokus untuk hidup seperti Tuhan Yesus, maka saya percaya karakter Kristus itu akan ditemukan di dalam hidup kita. Puji syukur kepada Tuhan Yesus bahwa apa yang kita teladani dalam Yesus, kita meneladani. Dalam Yohanes 13 ayat 15 berkata demikian, sebab aku telah memberikan suatu teladan kepadamu, supaya kamu juga berbuat sama seperti yang ku perbuat kepadamu. Bapak Ibu terkasih dalam Yesus Kristus, di sini Bapak Ibu, karakter kerendahan hati
integritas kerendahan hati yang tulus, ikhlas dari Tuhan Yesus diberikan kepada kita supaya kita meneladani dia, mencontohi dia. Dia sebagai guru, sebagai nabi, sebagai Tuhan, mengambil rupa Allah. Dalam Filipi 2 ayat berkata, merendahkan dirinya, mengambil rupa manusia. Dia datang untuk melayani Bapak Ibu. Di dalam Yohanes 13:15 tadi, bagaimana Tuhan saling melayani, membasuh kaki dalam kota ini untuk saling melayani. Ini satu keteladanan yang Tuhan berikan kepada kita. Mari, apa yang menjadi kerinduan Tuhan dikatakan di sini? Ia juga mau kita meneladani dia. Apa yang dia lakukan, itulah yang kita lakukan. Bapak Ibu terkasih dalam Yesus Kristus, puji syukur, hormat, kemuliaan kepada semua ini yang Tuhan berikan keteladanan bagi setiap kita Bapak Ibu. Saya percaya Tuhan Yesus itu sangat menekankan kerendahan hati bagi kita pribadi lepas pribadi Bapak Ibu. Miliki kerendahan hati untuk saling melayani. Jujur, melayani bukan cari popularitas. Melayani bukan cari kehebatan, tetapi melayani untuk meneladani Yesus yang telah diberikan kepada kita. Jadi pertama, kenali Tuhan Yesus. Setelah kita mengenali Tuhan, mari teladani sikap, karakter yang penuh dengan integritas yang dimiliki oleh Tuhan Yesus. Yang kedua, kita teladani semua. Yang ketiga, Bapak Ibu, mari jadilah terang. Setiap perbuatan baiknya Tuhan, integritas Tuhan Yesus yang kita teladani, itu harus kita nyatakan di dalam terang dunia ini Bapak Ibu. Matius 5 ayat 14 sampai ayat 16, saya bacakan buat Bapak Ibu. Dikatakan, kamu adalah terang dunia. Kota yang terletak di atas gunung tidak mungkin tersembunyi. Lagi pula orang tidak menyalakan pelita lalu meletakkannya di bawah gantang, melainkan di atas kaki dian, sehingga menerangi semua orang di dalam rumah itu. Demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik, dan memuliakan Bapakmu di surga. Bapak Ibu terkasih dan keteladanan yang kita miliki daripada Tuhan Yesus merupakan satu integritas ya Tuhan Yesus yang tercermin dalam hidup kita. Itu kita harus sampaikan kepada dunia ini. Beritakan apa yang kita lihat daripada Tuhan Yesus. Beritakan apa yang telah kita teladani Tuhan Yesus. Seperti Paulus berkata, ikutilah aku seperti aku mengikuti Tuhan. Demikian juga kita harus berani berkata demikian kepada banyak orang di sekitar kita. Di dalam konteks Matius 28:19 untuk memberitakan Injil ke dunia. Ini salah satu cara memberikan kepada dunia melihat diri kita. Siapa kita yang sebenarnya. Di saat orang melihat diri kita, orang akan melihat diri Kristus. Di saat orang melihat hidup kita, orang akan melihat integritas Kristus dalam hidup kita. Jadi terang Bapak Ibu. Kita setuju semua bahwa kita percaya kemuliaan itu miliknya Tuhan. Dan kita setiap hari berkata, muliakanlah Tuhan. Muliakanlah Tuhan. Tetapi hari ini, pagi ini, bagaimana kita memuliakan Tuhan? Orang melihat hidupmu. Setiap orang melihat perbuatan baikmu, nama Bapakmu dimuliakan. Bapak Ibu terkasih dalam Kristus. Hari-hari ini kita harus menjadi terang. Dunia lagi diliputi kegelapan. Dunia lagi diliputi dengan hal-hal yang tidak benar. Oleh karena itu perlu kita sebagai orang-orang yang dipilih Tuhan menjadi terang untuk kemuliaan Tuhan Yesus. Di dalam Yesaya 60 ayat 1 dan 2 firman-Nya disampaikan demikian. Bangkitlah menjadi terang, sebab terangmu datang. Dan kemuliaan Tuhan terbit atasmu. Sebab sesungguhnya kegelapan menutupi bumi dan kekelaman menutupi bangsa-bangsa. Tetapi terang Tuhan terbit atasmu dan kemuliaannya menjadi nyata atasmu. Bangsa-bangsa
berduyun-duyun datang kepada terangmu, dan raja-raja kepada cahaya yang terbit atasmu. Sampai di sini Bapak Ibu, kita sangat mengerti. Sekali lagi setelah kita mengenal Tuhan Yesus siapa dia, memiliki karakter yang luar biasa, yang tanpa cacat celah, utuh, sempurna, ikhlas dan jujur, itu yang dimiliki oleh Tuhan Yesus. Bila kita tahu itu semua ada di dalam Kristus Yesus dan kita mengenalinya melalui keintiman kita sehingga Bapa menjelaskan siapa yang sebenarnya, maka di saat itulah kita meneladani karakter Yesus, meneladani integritas yang dimiliki oleh Tuhan Yesus. Di saat itu Bapak Ibu, kita akan menjadi terang. Tuhan berkata di dalam Yesaya 60 tadi, bangkitlah menjadi terang sebab terangmu. Terangmu di sini Bapak Ibu huruf kecil, artinya terang dari hidup kita. Kalau kita meneladani kita menjadi terang, maka kemuliaan Tuhan akan terbit di dalam terang kita. Nah, terang inilah yang akan dilihat oleh orang banyak di dunia ini, dan dikatakan orang akan berduyun-duyun ke dalam terang itu, dan orang akan datang ke dalam terang itu. Bahkan raja-raja akan datang ke dalam terang itu Bapak Ibu, sehingga setiap orang akan datang di hadapan Tuhan. Dan kita percaya di saat itulah yang firman Tuhan katakan, setiap lutut bertelut, setiap lidah mengaku dialah Tuhan Yesus Kristus. Maka kalau ini terjadi, Bapak Ibu terkasih yang kami kasihi, dimanapun Bapak Ibu, kalau ini terjadi, maka penggenapan dari Matius 28 untuk memberitakan keinjil sampai ke dunia itu akan terjadi. Kita semua percaya. Inilah disebut Pentakostas ketiga. Penuaian akan terjadi besar-besar, setiap orang akan datang kepada Tuhan. Dari 4 penjuru dunia semua akan datang kepada Tuhan. Karena apa? Karena ada terang kemuliaan Allah di dalam hidup kita pribadi lepas pribadi. Sehingga kemuliaan Tuhan dinyatakan, orang melihat karakter Yesus, integritas yang dimiliki Tuhan Yesus. Sehingga sekali lagi setiap lutut bertelut, setiap lidah mengaku Yesus adalah Tuhan. Dan kita percaya apa yang diinginkan Tuhan melalui Roma 8 ayat 29 tadi digenapi atas hidup kita. Tuhan pilih kita dari semula untuk menjadi segambar dengan Dia. Sekali lagi, Tuhan rindu kita segambar dengan Dia. Bapak Ibu, untuk menjadi yang sulung, Tuhan telah memberikan contoh kepada kita. Sebagai sulung Dia telah memberi teladan bagi kita untuk memiliki integritas Tuhan Yesus Kristus. Bapak Ibu, melalui 3 hal ini Bapak Ibu, kita berdoa dengan pertolongan kasih karunia Tuhan, kita bisa sampai tujuan apa yang dikehendakkan Tuhan Yesus, supaya kita segambar serupa dengan Yesus, memiliki karakter dan integritas yang ikhlas, jujur, utuh, sempurna, tanpa bercacat celah di dalam pikiran kita, perkataan kita, dan perbuatan kita, sehingga Tuhan dimuliakan. Tuhan Yesus memberkati kita Bapak Ibu. Syukur bagi Tuhan atas segala apa yang Tuhan berikan kepada kita. Dan saya percaya Bapak Ibu, dan saya berdoa supaya firman hari ini menjadi berkat bagi setiap kita, menjadi pelita bagi kaki kita, terang setiap jalan kita. Mari bersama-sama Bapak Ibu kita berkata, tahun 2021 adalah tahun integritas, the year of integrity, yang Tuhan sampaikan melalui gembala sidang kita, yang telah kita terima dan kita percaya memasuki tahun 2020. Setiap kita yang berusaha masuk memiliki integritas Tuhan Yesus, kita akan bisa terang, dan kita akan melihat nanti orang akan berduyun-duyun datang ke dalam terang ini, dan setiap lidah mengaku Yesus adalah Tuhan, dan setiap lutut bertelut. Tuhan Yesus memberkati kita. Bapak Ibu persiapkan, kita akan masuk perjamuan kudus. Dimanapun Bapak Ibu berada, saudara-saudara terkasih yang dikasihi Tuhan Yesus,
persiapkan semua untuk hosti anggur perjamuan. Kalau tidak ada anggur boleh menggunakan teh, boleh menggunakan sirup, ya, boleh menggunakan, kalau nggak punya hosti boleh crackers, dan kita bersama-sama masuk perjamuan Tuhan. Bapak Ibu, perjamuan kudus ini perjamuan Tuhan sendiri, hamba hanya sebagai alatnya. Berbahagialah kita yang diundang dalam perjamuannya. Kita orang yang dipilih, yang dikasih Tuhan. Ya, mari kita persiapkan dan kita berdoa di dalam nama Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan Yesus atas kebaikan, kemurahan dan kasih anugerah-Mu, atas firman-Mu yang telah Kau sampaikan kepada kami hari ini, yang dimana kami percaya Engkau akan menuntun kami memasuki tahun 2021 ini, memasuki tahun penuh dengan integritas. Hari ini Tuhan terus Engkau telah mengajari kami untuk mengenal Engkau lebih dalam lagi, supaya kami tahu siapa Engkau sebenarnya, dan Kau berikan teladan bagi kami, supaya kami memiliki hidup seperti Engkau hidup. Kerinduan-Mu supaya kami menjadi serupa dengan Engkau. Sebagai sulung Engkau telah memberikan teladan bagi kami. Biarlah Tuhan Engkau berikan kami anugerah, kekuatan, hikmat daripada Engkau, untuk kami dimampukan meneladani yang Engkau telah nyatakan kepada kami melalui karakter dan integritas yang sempurna itu. Terima kasih Tuhan Yesus, kami percaya pasal integritas diri-Mu nyata dalam hidup kami, maka penuaian beribu-ribu berkah Pentakosta ketiga akan digenapi. Tuhan terima kasih, dari 4 penjuru dunia akan datang ke hadapan-Mu. Di saat mereka melihat terang kemuliaan-Mu terbit atas kami, di dalam terang-Mu dunia akan melihat karakter dan integritas yang sempurna daripada Engkau, yang penuh dengan kasih. Terima kasih Tuhan Yesus, kasih-Mu tiada persudahan bagi kami. Tidak cukup Engkau memberkati kami dengan firman-Mu, tetapi hari ini Engkau akan memberkati kami melalui perjamuan kudus. Kami tahu perjamuan ini perjamuan-Mu sendiri ya Tuhan Yesus. Engkau yang menuntun dan membimbing perjamuan ini. Hamba-Mu hanya sebagai alat. Setiap melalui perjamuan ini ya Tuhan Yesus, Engkau akan mengampuni setiap dosa-dosa kami, setiap kekeliruan kami. Kami percaya melalui perjamuan ini, yang sakit akan disembuhkan, yang beban berat akan diangkat segala bebannya. Yang dalam pergumulan Engkau memberikan jawaban yang pasti. Yang undur imannya Engkau akan bangkitkan kembali. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Roh Kudus. Kami siapkan hati kami untuk masuk dalam perjamuan ini. Namun sesuai firman-Mu berkata, setiap orang datang makan dan minum sedang dengan Engkau, hendaklah dia makan dan minum cara yang benar. Kami tahu kami manusia yang penuh dengan dosa, kami penuh dengan celah, kami manusia yang penuh dengan kesalahan. Hari ini kami datang di hadapan-Mu. Kami mohon ampuni setiap kesalahan dan dosa kami ya Tuhan. Layakkan kami di hadapan-Mu, supaya kami dapat perkenanan-Mu untuk makan dan minum sedangkan. Mari kekasih-kekasih Kristus, jemaat Tuhan dimanapun kau berada hari ini, kita bangkit berdiri dan mohon doa pengampunan kepada Tuhan. Mari saat inilah kita introspeksi diri kita, periksa diri kita. Kalau ada kesalahan dan dosa sekecil apapun dalam hidup kita, mari kita datang kepada Dia, mengaku setiap dosa kita kepadanya. Dia tahu setiap kita, setiap dosa kita. Seperti waktu Adam jatuh dosa makan buah, Tuhan tahu. Namun Tuhan bertanya, Adam, apakah kau makan buah itu? Hari ini pertanyaan yang sama. Tuhan bertanya kepada kita semuanya, anakku, apa yang kau tahu perbuat sepanjang bulan ini? Mari datang kepada Tuhan. Jangan cari dalih, jangan berdalih, jangan menghindar. Katakan kepada Tuhan, Tuhan, ampuni setiap kesalahan dosa kami ya Tuhan. Apapun yang kami perbuat dengan sengaja dan sengaja dipikir dan berbuat, ampuni kami. Biarlah oleh belas kasihan-Mu Tuhan turun atas kami pada pagi dan siang ini. Mengampuni kami, membersihkan dosa-dosa kami, sehingga kami layak di hadapan-Mu untuk mendapat perkenanan makan dan minum sehidangan dengan Engkau. Terima kasih Tuhan Yesus, Engkau mendengar setiap doa anak-anak-Mu
yang saat ini tergabung dalam ibadah ini, yang saat ini tergabung dalam perjamuan kudus dimanapun mereka, di pelosok manapun mereka berada ya Tuhan. Dengar setiap doa pribadi-pribadi umat-Mu. Dengar Tuhan Yesus, pengakuan dosa, pengampunan daripada Engkau akan turun atas kami. Terima kasih Tuhan Yesus, Engkau baik. Terima kasih. Dan kami siap untuk masuk perjamuan ini. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa, mengucap syukur kami kepadamu. Haleluya, haleluya. Mari kita Bapak Ibu, kita angkat roti kita masuk dalam perjamuan. Mari angkat tinggi roti kita di atas. Sebab apa yang kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan Yesus Kristus, bahwa malam sebelum ia diserahkan, ia mengambil roti. Mari angkat roti kita ke atas dan memecah-mecahkannya seraya berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagimu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan daku setiap kali engkau memakannya. Kekasih-kekasihku, bukannya roti yang atas kita ucapan syukur ini adalah tanda persekutuan kita dengan tubuh Yesus Kristus. Mari kita makan bersama-sama di dalam nama Yesus. Terima kasih Yesus. Terima kasih Bapa. Terima kasih Roh Kudus. Demikian pula sesudah ia makan dan mengambil cawan, mari angkat cawan kita di atas. Seraya berkata, inilah cawan perjanjian baru yang dimataikan oleh darahku. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan daku setiap kali engkau meminumnya. Kekasih-kekasih Kristus, bukankah cawan yang atasnya kita ucap syukur yang telah dimataikan oleh darah Yesus Kristus ini adalah tanda persekutuan kita dengan darah Yesus Kristus? Mari kita minum bersama-sama di dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Bila kami renungkan siapa kami ini ya Tuhan, Engkau ampuni kami, Engkau layakkan kami dan mendapat perkenanan-Mu ya Tuhan untuk makan dan minum sehidangan dengan Engkau. Sungguh Engkau luar biasa, sungguh Engkau baik Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus, terima kasih Roh Kudus. Engkau baik, sungguh baik dan akan baik. Kami percaya yang sakit telah disembuhkan. Dimanapun Bapak Ibu berada, saudara yang kau merasa sakit, letakkan tangan kananmu dan Tuhan berkara menyembuhkanmu. Di dalam nama Yesus kau sembuh, dalam nama Yesus Kristus. Yang putus asa akan diberikan pengharapan masa depan yang penuh dengan harapan telah Tuhan janjikan kepadamu. Jangan putus asa, mari melangkah bersama tuntunan Tuhan. Yang undur imannya, ingat baik-baik, Tuhan telah memilih engkau dari semula untuk menjadi serupa dengan Dia. Dia adalah sulung yang telah diberikan teladan bagi kita. Ayo, jangan undur imanmu, bangkit dan sekarang ini memasuki tahun 2001, memiliki integritasnya Tuhan Yesus Kristus. Mari kita bangkit. Yang bergumul, yang dalam pergumulan berat, hari ini Tuhan pastikan akan mengangkat segala pergumulanmu. Datang kepadanya. Terima kasih Tuhan Yesus. Tidak ada bisa kami katakan apapun, tiada ungkapan katanya indah yang bisa kami berikan kepadamu atas segala kebaikan, selain kami mau berkata terima kasih Yesus. Terima kasih Bapak. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih Yesus. Terima kasih Yesus. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Terima kasih Yesus. Terima kasih Yesus. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Terima kasih Yesus. Terima kasih Yesus. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Terima kasih Yesus. Terima kasih Yesus.
bagimu ya Tuhan. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Haleluya, haleluya. Puji syukur, hormat, kemuliaan hanya bagimu di dalam nama Yesus Kristus. Kami berdoa mengucap syukur kami. Haleluya. Amin. Selamat siang Bapak Ibu terkasih dalam Yesus dimanapun berada, dan selamat berhari Minggu. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya. Amin. Mari jemaat Tuhan, kita serukan visi Rayon 1H, menjadi keluarga kerajaan Allah yang memenangkan jiwa-jiwa dan berdampak bagi dunia. Nilai GBI Rayon 1H, ikrar: 1. Integritas, 2. Keintiman, 3. Rendah hati, 4. Antusias dan inovatif, 5. Rela berkorban. Puji Tuhan, Bapak, Ibu, dan saudara terkasih di dalam Kristus, kita telah sampai pada akhir ibadah kita ini. Namun sebelumnya, mari kita juga satukan hati, kita akan berdoa bagi hambanya Pak Michael Ng yang telah menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Biar kiranya untuk semua kebenaran firman Tuhan yang telah hambanya ini sampaikan, itu semua boleh memberkati kita, boleh menguatkan kita, boleh meneguhkan kita, bahkan boleh mengingatkan kita. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Teruslah kiranya Engkau pakai hamba-Mu ini Tuhan seturut dengan kehendak-Mu. Bapa di surga, kami juga mau berdoa bagi gembala sidang kami, untuk Bapak Pendeta Niko Nyotora Harjo. Kiranya Engkau pakai terus juga hamba-Mu ini Tuhan di dalam setiap pelayanannya. Berikan kesatuan hati bagi keempat wakilnya juga Tuhan, sehingga untuk setiap pelayanan dari hamba-hamba-Mu ini Tuhan, semua itu boleh berkenan bagi Engkau dan boleh memenangkan banyak jiwa Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Kami terus mendukung doa bagi gembala sidang kami beserta keempat wakilnya. Bapa di surga, kami juga berdoa bagi Karayon dan sekaligus juga untuk gembala cabang kami, bagi Bapak Pendeta Budianto Totong. Kiranya juga terus sertai hamba-Mu ini Tuhan. Pakai dia seturut dan kehendak-Mu Tuhan. Berkati untuk semua apapun yang boleh ia lakukan, baik di dalam pelayanannya maupun di dalam usaha bisnisnya Tuhan Yesus. Kau berkati juga bagi keluarganya Tuhan, Kau berkati semua aspek kehidupannya Tuhan Yesus. Biar kiranya apapun yang boleh hamba-Mu ini lakukan, semua itu berkenan bagi Engkau karena telah dituntun oleh Roh Kudus-Mu. Bapa di surga, kami juga berdoa bagi setiap jemaat-jemaat di GBI Wisma KR, kiranya Engkau lawat, Engkau berkati juga untuk setiap jemaat-jemaat yang ada di GBI Wisma KR, biar kiranya semua daripada mereka itu berada dalam keadaan baik karena melalui perlindungan daripada-Mu dan juga ada berkat daripada-Mu bagi mereka semua. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Ya Tuhan Yesus, kami juga berdoa bagi bangsa dan negara kami ini Tuhan. Kalau kiranya sampai saat ini pandemi COVID masih tetap berlangsung di negara kami ini Tuhan, namun kiranya Engkau terus berkati bagi bangsa kami ini Tuhan. Beri kami kekuatan Tuhan untuk kami boleh melaluinya. Dan kami juga percaya Tuhan, bersama dengan Engkau kami akan dimampukan. Ya Tuhan Yesus, kami juga berdoa bagi pemimpin bangsa kami Tuhan, bagi presiden, wakil presiden, beserta jajaran menterinya, bahkan sampai kepada pemimpin yang terendah di daerah sekalipun. Kiranya juga Engkau berkati untuk semua pemimpin-pemimpin kami ini Tuhan. Beri mereka hikmat, marifat daripada-Mu Tuhan, sehingga mereka tahu apa yang terbaik yang harus mereka lakukan bagi bangsa ini. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapak. Kami juga berdoa Tuhan bagi keamanan bangsa kami ini Tuhan. Biarlah kiranya Engkau patahkan, Engkau hancurkan untuk semua rencana-rencana yang tidak baik Tuhan, rencana-rencana yang tidak berkenan bagi Engkau, bagi bangsa ini. Dan kami percaya Tuhan, kalau kami bergantung hanya pada-Mu saja Tuhan, maka Engkau yang akan berperang gantikan kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Teruslah Tuhan, Kau berkati bangsa ini Tuhan, dan kami percaya mata-Mu tetap tertuju bagi bangsa Indonesia ini. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Ya Tuhan Yesus, dan sebelum kami mengakhiri ibadah ini Tuhan, kami juga rindu untuk menerima berkat daripada-Mu melalui hamba-Mu. Puji syukur Bapak Ibu, hari ini kita telah menyelesaikan ibadah kita, dan saya percaya kita semua diberkati. Oleh karena itu mari saatnya kita mau mengakhiri ibadah dengan doa berkat. Angkat kedua belah tanganmu. Kekasih-kekasih Kristus, oleh begitu besar kasih Allah akan kita, yang sampai hari ini Ia menyinari wajahnya kepada kita, memberi kita kasih karunia-Nya, dan Ia menghadapkan wajahnya ke memberi kita damai sejahteranya. Oleh karena itu kekasih-kekasih Kristus, pulanglah, bawalah, pergilah
segala berkat kasih karunia, damai sejahtera daripada Allah Bapa, di dalam anak yang tunggal Tuhan kita Yesus Kristus, dalam pertolongan, penghiburan, persekutuan yang manis dan Roh Kudus menyertai kita mulai saat ini sampai Maranatha. Tuhan menjemput kita di awan-awan permai bahkan kekal selama-lamanya. Yang percaya dengan iman terima berkat Tuhan sama-sama katakan amin, amin, amin. Tuhan Yesus memberkati.